Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suhardani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 40040324002020. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan FreeRTLS Advanced, yaitu modul ini dirancang untuk mahasiswa dan pengembangan embedded system yang sudah memahami dasar FreeRTLS. Jadi fokusnya pada FreeRTLS Advanced ini adalah memperdalam penggunaan objek-objek RTOS tingkat lanjut sehingga mampu merancang sistem industri yang deterministik, efisien, dan dapat diskalakan pada platform STM32 dan ESP32. Materinya sinkronisasi cukup lengkap, kayak komunikasi ringan, manajemen memori domestik, dan pola desain untuk multi MCU. Untuk tujuan umumnya memperkuat kemampuan merancang aplikasi FreeRTLS kelas industri dengan fokus determinisme dan efisien. Capaian spesifiknya kayak ada event group, software timers, task notification, Semaphore mutex, terus ada memory management, terus juga ada message atau stream buffer untuk QQ sets seperti itu. Terus platform IO-nya kita pakai STM32, platformnya kita pakai STM32 dan ESP32. Oke, kita lanjut ke event groups dan software timers. Ini konsep dan base praktiknya itu seperti apa? Jadi base groups itu menyediakan struktur bit max kayak flex, kayak bendera seperti itu ya, untuk sinkronisasi kompleks antar task dan ISR atau ISR. Jadi software timers adalah timer yang dikelola kernel yang menjalankan callback di konteks task timer daemon. Ini contoh untuk pekerjaan periodik tanpa memblokir task utama. Nah, event groups, API, dan pola ini fungsi initnya, fungsi di programnya ini ada X event group create, ada X event group set bits, ada X event group white bits, ini X event group clear bits juga. Ini biasanya pola umum digunakan untuk max, untuk n, untuk menunggu beberapa kondisi. Kalau ada OR itu untuk reaksi terhadap salah satu dari banyaknya kondisi. Nah, di sini tipsnya jangan gunakan event groups untuk transfer data besar. Nah, kita lanjut ke software timers. Nah, fungsi intinya itu ada X timer create, terus ada X timer start, X timer stop, X timer change period. Nah, di sini ada callback timer berjalan pada task khusus, hindari pekerjaan berat seperti callback seperti itu, kayak gunain notification-nya atau QQ-nya untuk delegasi pekerjaannya. Pilih periodic versus one shot sesuai tugasnya. Nah, ini menggabungkan event groups dan software timers. Gunakan timer untuk scheduling event set pada kondisi timeout seperti ini. Nah, oke, kita lanjut ke task notification atau komunikasi ringan. Nah, di sini task notification adalah mekanisme paling efisien untuk sinkronisasi dan pengiriman data 32 bit antar task. Mereka menggantikan kebutuhan akan objek Semaphore dan atau QQ untuk banyak kasus sederhana sehingga menghemat memori dan siklus CPU. Dan di sini API penting yaitu Xtask notify, the Xtask notify give, Xnotify take, Xnotify write. Ini fungsi-fungsinya ya, teman-teman. Terus untuk keunggulan performanya di sini ada di benchmark internal hingga kurang lebih 45% lebih cepat dan hemat memori dibanding Semaphore pada use case sinkronisasi sederhana. Jadi di sini meminimalkan overheat karena tidak ada objek kernel tambahan. Namun di sini ada keterbatasan dan aturannya. Seperti unit cache hanya untuk target task tunggal, tidak cocok untuk broadcast ke banyak receiver. Terus jika butuh antrian pesan kayak multi produce atau multi consumer,
itu gunakan QQ atau message buffer, jangan gunakan text notification ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita bahas ke semapur, yaitu binary, counting, dan mutex. Ini kapan sih pakai semapur? Jadi kita bahas dulu. Semapur adalah primitif sinkronisasi dasar, kayak memahami perbedaan perilaku painting dan untuk desain sistem yang benar. Jadi binary semapur ini kayak nilai 01 umumnya digunakan untuk sinkronisasi task ISR, misalkan signaling dari ISR ke task. Ini tidak memiliki priority inheritance, tidak cocok melindungi resource yang dapat menyebabkan priority inversion. Terus untuk counting semapur di rentang 0 sampai n itu ideal untuk mengolah banyak resource identik, misalnya buffer pools atau producer atau customer pattern yang umum. Terus ada mutex, di sini melindungi shared resource, memiliki priority inheritance. Terus hanya owner yang boleh merilis seperti release. Terus gunain mutex untuk resource yang diakses secara eksklusif oleh satu task pada satu waktu. Nah, fungsi intinya di sini ada X semapur create binary, terus ada X semapur create counting, terus ada X semapur create mutex dalam kurung, terus ada X semapur take sama X semapur give, seperti itu. Ini fungsi-fungsinya ya teman-teman, fungsi intinya. Nah, terus juga di mutex dan priority inheritance itu menangani priority inheritance. Jadi priority inheritance ini terjadi saat task prioritas tinggi menunggu resource yang sedang dipegang task priority rendah, sementara task prioritas menengah low task, jadi menyebabkan high task terblokir lama. Priority inheritance adalah mekanisme yang menaikkan prioritas owner sementara untuk mengurangi blockingnya. Nah, langkahnya itu ada langkah yang pertama, itu task low itu akan mengambil mutex dan memulai critical section. Terus langkah kedua, task yang high itu mencoba mengambil mutex dan masuk ke waiting stage. Terus langkah yang ketiga itu ada scheduler, itu menaikkan prioritas task low, sementara priority inheritance-nya itu agar menyelesaikan pekerjaan yang cepat. Terus langkah keempat, task low melepaskan mutex, prioritasnya dikembalikan sehingga task high-nya itu dilanjutin. Itu ya teman-teman. Nah, ini desain tipikal minimal durasi mutex hold itu untuk menghindari API blocking dalam critical section-nya. Gunakan priority inheritance untuk resource jangka pendek. Itu teman-teman. Nah, di sini kita bahas ke memory management dan statistic allocation. Manajemen heap FreeRTOS menyediakan beberapa opsi seperti heap 1, jadi heap 5 dengan trade-off antara fragmentasi, terus ada kemampuan free dan multi-region support. Untuk aplikasi industri itu statistic allocation dan penggunaan PV port malloc atau vport free secara disiplin meningkatkan determinisme. Terus ada harian heap, itu heap 1 itu alokasi tunggal no free paling deterministik. Heap 2 itu malloc atau free, itu untuk raw fragmentation. Terus heap 3 itu wrapper ke malloc atau free platform. Terus heap 4 itu best practice untuk compact dan menangani free. Terus heap 5 itu multi memory region, MCU dengan flash plus RAM terpisah. Terus ini untuk API penting dan praktiknya. Sini ada PV port malloc atau vport free, export get free heap size. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya ya teman-teman, bisa teman-teman baca. Oke, kita lanjut ke critical section dan task suspension. Ini untuk kontrol deterministik juga penting teman-teman.
Nah, di sini ada critical section diperlukan untuk operasi autonomik singkat di mana disabling, interrupt, atau scheduler memastikan konsistensi. Namun critical section menutup interrupt sehingga harus sangat singkat dan tidak memanggil API RTOS yang berpotensi blocking. Critical section macam pemanggilan task enter critical atau operasi singkat seperti task exit critical. Nah, itu karakteristiknya sangat cepat memblokir interrupt atau scheduler. Jangan panggil API yang mengakibatkan context switch, teman-teman. Nah, di sini ada resume dan suspend task, teman-teman. Di sini ada task-tasknya seperti vtext suspend dalam kurung handle, terus xtext resume dalam kurung handle. Terus ada vtext resume from ISR dalam kurung handle. Nah, terus di sini gunakan suspend untuk mode standby atau pengendali manual task sequencing, tetapi hindari deadlock ketika dependensi antar task kompleks. Nah, untuk praktik amannya batasi durasi critical section di beberapa mikrodetik jika memungkinkan. Nah, gunakan task enter critical from ISR atau task exit critical from ISR di ISR jika tersedia. Jangan suspend task yang memegang resource penting tanpa koordinasi. Nah, di sini message buffer dan stream buffer transfer data efisien. FreeRTOS menyediakan dua primitif untuk desain transfer data. Message buffer atau pesan berukuran variabel, message oriented, dan stream buffer stream based continue. Jadi berdasarkan pola data dan kebutuhan blocking atau non blocking. Nah, message buffernya itu ada API X message buffer create dalam kurung, terus koma X message buffer send kekirim, terus koma X message buffer retrieve. Jadi mana teman? Nah, ini ideal untuk steering paket protokol atau pesan UART yang memiliki batas ukuran per pesan, mendukung parameter time out dan picking untuk protokol frame aware. Nah, terus untuk stream buffer itu untuk API stream create itu yang dimana di sini ada fungsi-fungsinya, itu ideal untuk aliran byte continue seperti audio, sensor, streaming atau logging berkecepatan tinggi. Nah, ini untuk implementasi efisien drop output yang berkelanjutan seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke QQ sets. Ini banyak sumber event. QQ set ini memungkinkan satu task menunggu event dari banyak QQ atau semapur tanpa pooling. Ini efisien untuk gateway task yang harus merespon berbagai sumber UART. Berbagai sumber seperti UART, sensor, intertask message. Nah, fungsi pentingnya itu ada XQQ create set, XQQ add to set. Yang ini banyak ya, teman-teman. Fungsi-fungsinya. Nah, jadi intinya itu ada caranya itu create set, terus ditambahin QQ-nya, terus wait on set, terus selective aktif, terus proses item seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada ringkasan dan struktur praktikum untuk project akhir. Nah, ini modul penutup untuk integrasi semua objek RTOS lanjutan dalam satu project akhir, yaitu Advanced Industrial RTOS System. Project ini menekankan sinkronisasi multi MCU, determinis, dan pengukuran performa yang nyata. Pertama, event groups, explorer, tadi yang tadi udah bahas. Yang terakhir ini project akhir, nanti yang akan kita ingin jadi penggunaan militansi ISR, tax, dan sebagainya. Oke, jadi ini merupakan program yang dimana kita menggunakan event group basic. Jadi nanti ditambah dengan LCD I2C, terus ada ADC, terus ada HCSR 04, terus sama servo. Nanti di tampilan LCD itu menampilkan jarak HCSR-nya dan sudut servo yang dikontrol oleh potensio via ADC seperti itu. Nah, di sini event grupnya kita pakai ini di sini ada void vtax 1 ini untuk set bit 0 setiap 1 detik,
Terus ada task 2-nya di sini, kita lihat teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat nanti di situ untuk set bit 1 ini setiap 1,5 detik. Terus untuk task 3-nya itu bit kedua setiap 3 detik. Terus ada event monitor. Nah, di sini. Nah, di sini untuk menunggu dua kondisi secara bergantian. Misalkan di sini ada N untuk tunggu bit 0 dan bit 1 sama-sama aktif. Or itu tunggu salah satu bit 1 atau bit 2 aktif. Setelah kondisi terpenuhi, bit otomatis di clear atau fade through untuk ketiga. Seperti itu. Nah, terus di sini ada yang mutex dan search data. Untuk VADC. Nah, ini di sini ADC task di sini untuk tulis servo seperti itu ya teman-teman, untuk mengubah nilai ADC-nya di sini handle ADC dan baca kedua tampilan di servo task. Jadi fungsi-fungsinya masing-masing ada di servo task untuk mengubah angle-nya ya teman-teman, seperti itu. ADC terus servo task, terus ada VLCD task di sini untuk nyalain ya teman-teman atau menampilkannya. Kita pakai X mapur dan X data mutex yang sudah aku jelasin di PPT-nya. Teman-teman. Terus ada ultrasonic ya teman-teman. Ada ultrasonicnya juga. Seperti itu fungsi-fungsinya. Sehingga untuk alurnya itu seperti ini teman-teman. Jadi task 1, task 2, task 3 dan event monitor itu ke event group bitnya yang di sini. Event bitnya atau kondisi event group. Nah, sedangkan di mutex atau data mutex itu tergantung dari 4 data ini, yaitu ADC task-nya. Ini baca nilai potensio itu dari si ADC GPIO, yaitu potentiometer. Terus ada servo task untuk PWM, ini untuk LDC info motor. Dia membaca, nanti akan mengirimkan datanya ke mutex data mutex ini. Terus untuk ultrasoniknya ini ada trik atau echo HCSR04 dia mengirimkan. Terus ada LCD I2C untuk I2C SDA atau SCR nya sini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja untuk videonya. Teman-teman, di sini ada percobaannya. Sini aku menggunakan servo potentiometer untuk mengatur sudut dari si servonya itu sendiri. Itu berdasarkan nilai ADC ya teman-teman. Nah, di sini di LCD-nya itu dapat terlihat, yaitu sini itu menampilkan jaraknya. Nah, jaraknya itu berapa? Itu sama servo derajatnya. Nah, di sini makin pendek ya teman-teman. Servonya dia makin jaraknya distance-nya dia bisa dilihat di sini makin jauh. Di sini aku pakai ESP32 untuk mengatur si servonya itu sendiri. Sudutnya ya teman-teman bisa dilihat sudut 30 derajat sampai dia servonya itu sudah. Nah, di sini juga dapat terlihat di sini task 1 task 2-nya dia sesuai dengan yang aku jelasin tadi, dia akan menunggu sesuai dengan detikannya. Kayak teman-teman, jika yang sebelumnya itu kita menggunakan ESP32, untuk saat ini kita pakai STM32 untuk percobaan yang kedua ini, yaitu sama dia event group basic juga seperti itu. Kita pakai kayak FreeRTS terus dengan event group terus mapur dan task-tasknya juga seperti itu. Nah, namun untuk codingannya di sini ada yang sedikit berbeda, namun fungsi-fungsinya ini tergolong sama ya teman-teman, karena di sini ada main, yaitu ada urutan unitnya juga. Di sini ada VTask 1, 2, 3, terus ada event monitor tasknya yang udah aku jelasin sebelumnya seperti itu. Nah, terus di sini seperti ya sama ya teman-teman, cuma di sini ada kayak penulisannya seperti
GPIO pin berapanya saja yang berbeda seperti itu. Task parameternya. Nah di sini task pertama itu seperti ini ya teman-teman, dia event group GPIO toggle pin untuk pin 13 seperti itu. Ini untuk nyalanya 1 detik, terus delay-nya itu 2 detik teman-teman, 1,5 detik dan 3 detik untuk yang task 3. Task 2 nya itu 1,5 detik, sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Oke. Nah di sini ada video task di sini toggle pinnya. Dan di sini ada clock system itu 72 MHz untuk via HSE plus prescaler ya teman-teman, dimana PLL kali 9 itu jadi 72 sehingga APB 1 itu 36 MHz bagi 2 yaitu 72 MHz. Ini konfigurasi standar untuk STM32F103 untuk performa maksimal ya teman-teman. Jadi diperlukan karena flash butuh 2 white state di atas 48 MHz. Nah ini event group yang aku bilang sama konsepnya teman-teman. Nah task tambahan yang tidak ada di ESP32 itu ada di VDIAC tadi ya teman-teman, VDIAC stacknya tadi ini VDIAC. Nah DIAC stack ini untuk prioritas tertinggi, jadi tunggal LED PC13 tiap 500 detik 500 milisecond. Itu tujuannya untuk bukti bahwa scheduler itu hidup. Jika LED tidak berkedip, maka task memblokir CPU tanpa VTX delay teman-teman. Terus juga ada stack 3 kali lebih besar, jadi config minimal stack size 3x3. Kalau tugasnya berat, baca DHT22, terus baca ADC format string, lalu ditulis ke OLED via I2C. Terus stack besar mencegah stack overflow seperti itu. Terus kita juga pakai yang nggak ada di SP32, kita pakai tadi LCD I2C sama maksud saya LCD OLED, sama satu lagi di sini kita pakai sensor DHT22 seperti itu. Nah di sini ada prioritas tasknya, dimana di sini prioritas relatif yang lebih tinggi selalu dijalankan duluan jika dalam kondisi ready, seperti DIAC task yang paling prioritas LED tidak pernah miss. Terus ada event monitor, terus ada sensor task, terus ada yang terakhir itu task 1, task 2, task 3. Ini paling rendah karena task 1, task 2, task 3 ini sebagian besar dalam VTX delay karena tidak menghalangi task prioritas yang lebih tinggi seperti itu. Terus ada GPIO untuk DHT22 itu di PB5. Terus GPIO mode input ini structure pull up itu kan DHT22 butuh beda saat start teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita langsung lanjut ke videonya. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. Jadi kita menggunakan STM32, terus ada LCD OLED ya teman-teman, I2C. Di sini membaca, di sini dapat terlihat ya soalnya. Terus juga kita pakai, ini aku ganti teman-teman, pakai thermocouple yang sebelumnya itu DHT22. Nah di sini terbaca suhunya 40 derajat ya teman-teman. Nah di sini ada sensor gas ya teman-teman, dapat terlihat. Di sini terbaca sekian derajat seperti itu. Untuk TS-nya di sini pakai STM32F103. Nah, dimana di sini tuh dapat terlihat suhunya dia mulai naik ya teman-teman. Jadi 47 sekitar 56 derajat Celcius seperti itu. Nah 62 ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Bila kita konfidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.